Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh sukacita yang besar kita boleh bersama-sama pada pagi hari ini mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama, mengumulkan suara Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sebagai murid-muridnya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Kau berkati kami semua, setiap Sobat Messenger, di dalam menyambut hari yang baru, dengan bersama-sama kami mengumulkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sebagai murid-murid-Mu. Berkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan, yang kami gumulkan, boleh tersimpan di dalam hati kami dan menjadi satu panduan di dalam kehidupan kami sebagai murid-murid Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, perkembangan karakter seseorang, perkembangan pengetahuan seseorang, perkembangan keterampilan seseorang acap kali atau sering kali dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kalau kita seorang anak dibesarkan di sebuah keluarga di mana ayah dan ibunya seringkali berkata-kata kasar, maka tidak mengherankan anak akan berkata-kata kasar kepada temannya atau kepada orang lain yang ada di luar rumah ketika anak ini sedang bermain-main. Karena dia dibesarkan di sebuah keluarga yang berkata-kata kasar. Dan hari ini kita belajar dari seorang penyair, seorang sarjana pada zaman 3 kerajaan yang bernama Jikang. Jikang ada seorang sarjana yang sangat menyukai bambu. Segala sesuatu barang yang terbuat dari bambu, bahkan lukisan-lukisan, tulisan-tulisan dengan karakter bambu itu sangat disukai oleh Jikang. Bahkan rumah Jikang itu ada di depan hutan bambu. Dinding rumah dari bambu, atap rumah dari bambu. Hampir semua perabotan rumah yang ada di dalam rumahnya dibuat dari bambu. Alat tulis dari bambu, kipas dari bambu, seruling pun dari bambu. Sedemikian sukanya dengan bambu, sehingga Jikang ini, kalau kita melihat apa yang ada sekitarnya, itu terbuat dari bambu. Satu hari ketika Jikang sedang menulis puisi, dia mendengar langkah kaki orang yang hendak menuju rumahnya. Dan ternyata temannya yang bernama Ruanci, seorang penulis puisi, seorang penyair, dialah yang sedang berjalan menuju rumah Jikang. Mengetahui hal itu, kemudian Jikang menuliskan sebuah puisi di pintu rumahnya untuk menyambut sang sahabat yang akan datang ke rumahnya. Puisinya bertuliskan demikian. Di tengah hutan bambu ada seruling bambu. Demikian tertulis di pintu rumahnya. Di tengah hutan bambu ada seruling bambu. Dan ketika sang sahabat Ruanci sampai di depan pintu rumah, dia membaca puisi tersebut. Setelah membaca,
Rowanji kemudian mengeluarkan alat tulisnya dan menambahkan puisi di bawahnya demikian. Di tengah himpitan dan kesulitan, suara suruling terdengar sampai jauh. Setelah menuliskan kalimat puisi, maka Rowanji dia mengeluarkan suling yang dibawanya dan meniupnya di depan rumah Jikang. Rowanji ternyata tidak seorang diri. Rowanji juga mengajak 5 orang sahabatnya yang juga penyair, penulis puisi. Dan masing-masing orang ini kemudian menuliskan satu kalimat puisi secara bergantian di pintu rumah Jikang. Setelah selesai, masing-masing orang menuliskan kalimat puisi tersebut. Mereka mengetuk dan memanggil Jikang untuk dapat menyambut mereka. Padahal maksud Jikang menuliskan puisi di pintu rumahnya adalah agar teman yang hadir, sahabat yang datang menyadari dia sedang menulis puisi dan tidak mau menerima mereka masuk ke dalam rumah. Sungguh, apa yang dipikirkan Jikang itu ternyata tidak dapat terlaksana. Bahkan ke-6 orang tamunya, mereka melengkapi puisi yang sudah dituliskan di pintu rumahnya. Bahkan mereka kemudian memanggil Jikang untuk membaca puisi yang sudah dituliskan oleh mereka semua. Ketika Jikang keluar menyambut para tamu, Rowanji mengatakan demikian, "Lihatlah, kedatangan kami justru membuat puisimu menjadi lebih sempurna, lebih indah, lebih bermakna." Jikang kemudian melihat dan membaca di pintu rumahnya. Ada 7 kalimat puisi yang ada di sana. Semua ditulis di dalam karakter tulisan karakter bambu yang menjadi kesukaan dari Jikang. Ternyata sahabat-sahabat yang datang, mereka juga menyukai karakter tulisan bambu. Ini menyukakan, mengejutkan bagi Jikang. Dia membaca kalimat demi kalimat. Dan sungguh sebuah puisi yang indah, yang bermakna dalam, dan sungguh menyenangkan bagi setiap orang yang membacanya. Jikang kemudian menyambut masuk setiap sahabat-sahabatnya. Mereka bercanda, mereka makan dan minum, dan tak lupa mereka saling melantunkan puisi di dalam perjumpaan mereka di rumah Jikang. Sejak saat itu, ke-7 penyair sering berkunjung ke rumah Jikang. Ke-7 penyair ini selalu berkumpul di hutan bambu dekat rumah Jikang. Mereka menuliskan berbagai puisi yang sungguh-sungguh indah, yang sungguh-sungguh bermakna, dan menjadi satu hiburan, dorongan bagi setiap orang yang membacanya. Sejak saat itu, mereka dikenal sebagai 7 penyair dari hutan bambu dengan berbagai puisi yang indah, yang
mengubarkan semangat, kebaikan, kasih kepada setiap orang yang membacanya. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, peristiwa ini, cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa pengaruh orang yang ada di sekitar kita sangatlah penting di dalam pembentukan karakter, dalam pengembangan pengetahuan dan keterampilan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Jikalau kita mau memiliki karakter yang baik, maka milikilah sahabat-sahabat yang memiliki karakter yang baik. Jikalau kita ingin mengembangkan pengetahuan kita, maka carilah sahabat-sahabat, komunitas yang memiliki minat pengetahuan yang sama dengan kita. Jikalau kita ingin mengembangkan keterampilan kita, maka datanglah kepada komunitas-komunitas yang memiliki keterampilan yang lebih baik, yang sama dengan kita. Sehingga hari demi hari yang kita jalani, kebaikan demi kebaikanlah yang dapat kita rasakan. Karena itu, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita di dalam 1 Korintus pasal ke-15 ayat ke-33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ini menegur kita, mengingatkan kepada kita untuk kita tidak sembarangan memiliki komunitas orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita tinggal di sebuah keluarga yang memang ada beberapa karakter yang tidak baik, maka kita harus ingat untuk kita tidak terpengaruh, tetapi mengambil apa yang baik dari keluarga kita. Tapi ketika kita keluar dari rumah kita, mencari sebuah komunitas, lingkungan, maka perhatikanlah dengan seksama untuk kita menjauhi pergaulan buruk orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi milikilah sahabat-sahabat yang baik, yang akan mengembangkan karakter kita, mengembangkan pengetahuan kita, mengembangkan keterampilan kita untuk bertumbuh makin baik, dan makin baik. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, ada banyak komunitas di sekitar kehidupan kita. Ada berbagai macam orang yang ada di sekitar kita. Perhatikanlah apa yang menjadi minat kita. Apa yang menjadi kerinduan pengembangan pengetahuan kita. Terlebih untuk karakter kita. Jikalau kita ingin mengembangkan keterampilan, misalnya untuk kita yang hobi bersepeda, goes, milikilah komunitas di mana orang-orang yang ada di dalamnya. Mereka mengenal betul bukan saja bersepeda, tetapi bagaimana memelihara, merepair, menservis sepeda. Bahkan ada pengetahuan yang luas tentang sepeda. Bagaimana bersepeda dengan baik, dengan benar, dengan tertib di jalan raya. Itu akan mengembangkan karakter kita,
Bukan saja hobi kita tersalurkan, keterampilan kita juga akan bertambah, karakter kita pun akan bertumbuh dengan baik. Jikalau kita memiliki sebuah komunitas yang baik. Karena Tuhan Yesus senantiasa akan menolong kita semua menemukan, mendapatkan, dan bertumbuh di dalamnya komunitas-komunitas yang mendatangkan kebaikan, bahkan karakter yang semakin serupa dengan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar dalam kehidupan kami hari demi hari, seringkali kami dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Sebagian kami tidak dapat menghindarinya, karena itu melekat dalam hidup kami. Ajar kami untuk melihat, belajar kebaikan demi kebaikan dari pribadi-pribadi yang ada di sekitar kami, dan tidak terpengaruh oleh sesuatu yang buruk dari orang-orang di sekitar kami. Tuhan, tolong kami untuk dapat menemukan dan bertumbuh di dalam komunitas-komunitas orang-orang yang memiliki kepribadian yang baik, pengetahuan yang baik, keterampilan yang baik bagi pertumbuhan setiap kami, Sobat Messenger. Berkati ya Tuhan, di dalam keberadaan kami di tengah komunitas-komunitas yang baik ini, kami juga tetap terus dapat bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan, setiap kami Sobat Messenger di tempat tinggal kami, dalam keluarga kami, di tempat kami bekerja, di tempat kami berusaha, di tempat kami belajar, di tempat kami dimanapun Engkau utus kami. Kami terus melihat ada pengaruh-pengaruh yang baik dari orang-orang yang ada di sekitar kami. Jauhkan kami dari dosa, jauhkan kami dari pergaulan yang buruk. Kami mau terus bertumbuh melalui komunitas orang-orang yang baik yang ada di sekitar kami. Tuhan sediakan, Tuhan tolong kami semua bertumbuh di dalam karakter, pengetahuan, keterampilan yang baik. Kami mau serahkan ya Tuhan, di dalam keberadaan Sobat Messenger sepanjang hari ini, dalam pekerjaan usaha kami, studi kami, Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil. Kami berdoa bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami yang menjalani pembelajaran, terlebih yang dilakukan secara tatap muka. Tuhan berikan pertolongan, semua dapat berjalan dengan baik, dengan penuh disiplin menjalankan protokol kesehatan, sehingga kami dijauhkan dari penyebaran virus COVID-19. Kami berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan Yesus juga terus berikan pemeliharaan kekuatan kesehatan tiap-tiap hari, terus dihiburkan karena hati yang gembira menyehatkan segala kelemahan tubuh kami. Kami berdoa bagi anggota keluarga kami yang tidak tinggal bersama dengan kami, mereka ada di kota yang lain, pulau yang lain, bahkan di negara yang lain. Tuhan Yesus, Engkau peliharakan kehidupan mereka hari demi hari, di segala tantangan, pekerjaan, peran, tanggung jawab yang dijalankan. Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil, menuntun, memimpin kehidupan setiap anggota keluarga kami ini. Hidup di dalam anugerah Tuhan, ada damai sejahtera yang boleh dilimpahkan. Jauhkan dari segala kecelakaan, sukacita keselamatan dari Tuhan yang terus hadir di dalam setiap anggota keluarga kami masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, khususnya di dalam menjelang akhir tahun 2021, ada berbagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan. Tuhan Yesus,
Engkau berikan hikmat bagi aparat yang berwenang dalam memberikan izin-izin berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Semua dapat diputuskan dengan baik di tengah masa pandemi yang masih ada sekarang ini. Berikan kami, seluruh masyarakat Indonesia, kewaspadaan, kehati-hatian untuk tetap menjalankan protokol kesehatan di tengah masa-masa pertumbuhan yang landai sekarang ini. Tuhan, jauhkan kami dari penyebaran virus COVID-19, bahkan Engkau bentuk kekebalan tubuh massa di tengah-tengah bangsa dan negara kami, Indonesia. Berkati untuk aparat keamanan, berikan hikmat, kesehatan, kekuatan dalam menjaga stabilitas keamanan, ketahanan di berbagai wilayah di Indonesia. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, untuk terus bertumbuh dalam karakter, pengetahuan, dan keterampilan melalui orang-orang yang baik yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Dengan pertolongan dari Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya, kami hidup menjadi murid Kristus yang setia. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, pengembangan karakter, pengetahuan, keterampilan yang kita miliki seringkali dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu, milikilah, bangunlah, dan bertumbuhlah di dalam komunitas-komunitas yang baik, yang mendatangkan pertumbuhan yang semakin serupa dengan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati kita semua.